Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita akan mengambil beberapa menit untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena hanya atas pimpinannya kita boleh berada di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh dipimpin Tuhan untuk berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta-Mu. Layakan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Kita mau katakan kini saatnya berdiri di altarnya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan kini saatnya berdiri di altarnya. Hadir di sini.
betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan hanya Engkau Allah yang layak dan dipuji dan disembah. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama sehati seroh. Kami memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau di tempat yang maha kudus. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tuhan berkati dan kuduskan, layakkan kami semua, baik kami yang melayani pada malam hari ini, bahkan semua hamba jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan berkati dan urapi. Semua pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, dan kami diberkati lewat pelayanan kami. Dan semua yang hadir malam hari ini diberkati lewat pelayanan yang dilakukan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu dalam penyampaiannya, sehingga kami semua boleh mendapat berkat. Kami pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Jadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu setiap hari merasakan kebaikan Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita hadapi, alami, tantangan apapun yang kita alami, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada kekuatan baru yang Dia berikan kepada kita, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Anugerahnya dalam
Bapak Ibu setiap hari merasakan keajaiban Tuhan? Ada yang mau menyaksikan keajaiban Tuhan itu? Saya persilahkan. Ada? Tidak ada? Oh. Ya, makasih. Saudara, begini. Tapi memang mengalami gitu ya, tiap pengalaman hidup kita ini dalam Kristus. Jadi kalau ada yang memimpin sini, kita perlu dukung nih, ya ibunya. Ya, jadi kalau kita bergilir nih, bersaksi apa yang kita alami, nah kita bersyukur bahwa kita yakin bahwa Tuhan pimpin segala sesuatu. Walaupun itu kecil gitu, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Nah, kami waktu hari Senin itu kami hadir, mestinya saya hadir di IKD, Ikatan Keluarga Alumni ya, dari I3 Batu Malang. Tapi saya dengan Ibu Cucu udah putuskan bahwa kami akan hadir di PGPK. Jadi PGPK ini adalah persekutuan gereja-gereja dan persekutuan Kristen. Jadi termasuk di dalamnya itu ada yayasan, ada lembaga, ada dalam bentuk persekutuan-persekutuan gitu dengan gereja. Jadi yang hadir tuh banyak, yaitu bertempat di GGP Salom. Ya, kami ketemu dengan rekan-rekan. Dulu saya rajin itu hadir dari sejak tahun 70 tahun 80-an hadir di PGPK ini. Ya waktu itu masih ada Pak Muniung ya, Pak Muniung itu gembala dari Gereja Baptis. Kemudian ada Pak Budi Adi Henoh itu dari GKI Jateng. Nah dulu GKI itu dibagi-bagi, ada Jabar, ada Jateng, ada Jatim. Terus ada Pak Billy Matias itu dari Gereja Baptis. Ya, jadi banyak yang sepuh-sepuh nih. Nah mereka itu sudah pada Tuhan panggil. Nah saya dengan Ibu Cucu ini banyak yang asing gitu juga, banyak yang baru gabung. Tapi kemudian saya ke belakang, pas ke belakang, saya mau ketemu Aris ya. Jadi saya ngobrol dengan Aris sebentar di belakang. Udah gitu, terus saya mau duduk lagi. Tahu yang dari panggung tuh turun ya, terus ketemu saya di belakang, meluk saya peluk dia. Apa kabarnya? Apa kabar? Nah rupanya waktu saya diundang di GBI itu dia suka ada tuh, ya suka ada dia. Jadi kaget dia juga kaget waktu saya hadir sama Ibu Cucu doaan. Ya puji Tuhan. Jadi banyak info-info itu yang kami terima melalui persekutuan di PGPK ini. Ya, saya bersyukur bertemu dengan kawan-kawan lama yang sejak berapa belas tahun nggak bertemu dengan mereka. Nah kemudian saya juga bersyukur ternyata firman Tuhan itu dibawakan oleh ketum kita nih, hasil sidang raya luar biasa ya. Dan hamba Tuhan ini Pak Handriana ini semangat dia orangnya, dan saya bersyukur. Dan itu dikenalkan bahwa beliau itu adalah ketua umum dari Gereja Gerakan Pentakosta Nasional, hasil dari sidang raya luar biasa. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur untuk Pak Handriana yang berani dia diminta untuk bawakan firman Tuhan, dan dia mau untuk mengenalkan kepada gereja-gereja di Bandung, juga persekutuan-persekutuan Kristen yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih. Punten, permisi. Ya,
Abi ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, akhir-akhir ini memang saya sibuk dengan surat-surat. Ya. Dan juga saya pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Ya. Bulan Agustus karena Bapak Gembala mengatakan kepada Ibu Louis bahwa Bapak Gembala sibuk, sehingga akhirnya saya dikasih dua jadwal. Ya. Dan itu unik saudara ya, yang namanya pelayanan di orang-orang yang punya masalah dan kemudian di sidang, ditahan, ya. Dan mereka antusias sekali, ya. Semangat menyanyi, dan selalu ada orang baru yang masuk. Yang uniknya di lembaga Bancai, di LP Bancai, udah lama itu drum elektrik nggak ada orangnya. Waktu saya ke sana sudah ada orangnya. Ya. Ternyata Tuhan juga mengirim nih orang-orang pemain musik masuk ke dalam penjara. Itu dulu istilahnya penjara ya. Sehingga alat musiknya bisa dimainkan oleh mereka. Ya. Ada yang tidak ada pemain musiknya. Tadi saya perhatikan apakah saya perlu berdoa supaya ada yang masuk dan kemudian memainkan drum listrik di di LP Kebonwaru. Nah, dari YPPI Yayasan itu sekolah saya dengan Pak Gembala di sini itu mengelola namanya Institut Injil Indonesia. Ibu Louis ini sudah berumur 84 tahun dan dia masih semangat saudara. Dan dari tahun 85 pelayanan dari penjara satu ke penjara yang lain, dari tahun 85. Baru saya tanya, Tante kenapa dari YPPI nggak ada yang punya hati katanya untuk menangani. Saudara, memang tidak gampang pelayanan di LP. Kalau keluar dan tahu rumah kita, tahu gereja kita, pasti mereka akan datang minta transportasi untuk pulang ke rumahnya atau apa. Satu gereja pernah karena ada pengusaha anggota gereja itu yang masuk tahanan dan kemudian dia punya hati untuk warga yang keluar yang sudah selesai masa tahanannya, dan kemudian dibawa. Ada yang dibaptis di gereja itu, tapi juga ada yang datang dan kemudian dikasih nginep. Besok paginya udah hilang. Bawa gitar. Bawa gitar. Terus hamba Tuhan ini bilang, begitulah Pak. Memang itu pelayanan, tetapi kita tidak bisa menolak mereka walaupun mereka berbuat begitu ya. Kita mau bilang apa, yang jelas kita memfasilitasi. Ya, terus dia mulai pikir-pikir, kalau di gereja GGP dia tahu gereja saya. Coba itu selalu pelayanan kami di sana selalu membawa nama yayasan. Dan mereka bilang, pelayanan hari ini dilayani oleh Pendeta Diki Stefanus Dauhan dan selalu dipakai STH. Bangga juga ya, walaupun tidak STH dia akan angkat ya. Dan kemudian dari YPPII ya. Jadi saudara, kalau habis pelayanan di sana selalu ada cap ya, ini tidak bisa hilangnya susah ya, cap bahwa ya, dan ketat harus difoto. Dan senangnya bahwa mereka begitu antusias ya, mereka begitu rindu. Nah, setiap minggu itu 5 kali ada pelayanan, termasuk hari Minggu. Banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran mereka daripada mereka ada di sana. Ya. Dan tadi ya, memang kalau pelayanan di sana mulai berangkat dari jam 8:30 sampai jam 8:30.
Ya, karena habisnya selalu jam 11:45. Ya. Dan selalu ada saja yang baru. Ya, selalu ada yang baru dan mereka memang perlu dijangkau. Jadi nanti kita juga di doa pribadi berdoa buat pertumbuhan iman mereka. Ya, itu saja kesaksian saya dengan Ibu Alma ada baik-baik ya. Gulanya Ibu Alma ketika dites 113 ya. Hanya kadang-kadang nggak rasa lapar, tahu-tahu jam 2 bangun, "Papa, aku lapar," ya. Jadi memang akhirnya kami malam-malam makan super mie ya. Nah, jadi terima kasih doa-doanya ya. Ibu Alma, halo. Ya. Ibu Alma, saya bilang, "Ayo bersaksi." Enggak katanya ya. Jadi saya ingin menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan sangat baik dan cukup banyak dalam hidup rumah tangga kami. Ya, doakan supaya kami segera punya cucu ya, udah kepingin punya ya. Punya Aldi dan istrinya punya anak ya. Kalau dibilang nanti punya cucu, ya, Pak Daniel pasti bilang, "Saya sudah punya cucu ya, ada ibu cucu ya." Nah, jadi tolong doakan supaya segera hamil, karena itu kan menjadi kesukaan kakek ya, kalau cucunya perempuan ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Daniel dan Pak Diki untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak berdua dimanapun berada, kemanapun pergi. Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan kiranya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan pelayanan Pak Daniel dan Pak Diki, apalagi yang di LP ya. Kiranya mereka dijamah Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dari kehidupan kami. Dan kasih setianya dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak berubah. Amin. Kita mau katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Saya minta untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan ini dengan segenap hati kita. Jiwa
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebagai anak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau setia kepada kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sedetik pun ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, Engkau sungguh memperhatikan kehidupan kami. Dan Engkau akan merancangkan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Itu semua karena kasih dan kesetiaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami diberikan waktu untuk memuji Tuhan. Kami diberikan waktu untuk membagikan kesaksian hidup kami sebagai tanda bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami siap menjadi seorang murid yang diperlengkapi oleh firman-Mu. Didik kami, ajar kami oleh kebenaran firman-Mu, supaya perjalanan hidup kami benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau mendengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkati, semakin dianugerahkan kuasa untuk menerima kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, sama-sama dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Kami menghasilkan buah supaya menjadi bukti bahwa kami adalah orang Kristen yang sejati di mata-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Oke. Tes. Bapak Ibu, nats firman Tuhan yang mendasari pemberitaan khotbah malam ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca di ayat yang ke-15, Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-16. Demikian seterusnya secara berbalasan. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-15. Judulnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 23 sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau ayat yang mau difokuskan dari pemberitaan malam ini tuh sebenarnya ada di ayat yang ke-18 sampai 20 ya. Ini ayat yang sangat penting Bapak Ibu. Dari ayat 18 dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu, kita sedikit belajar tentang pengetahuan biologi ya. Karena di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu ada kaitannya dengan ilmu biologi. Berarti kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Ada pohon yang dijadikan ilustrasi oleh Tuhan Yesus di dalam mengajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tahu pohon itu terdiri dari apa saja? Oke. Iya. Oke. Ada akar, ada batang, ada ranting, daun, dan buah, ya. Itu semuanya sama-sama penting di dalam satu kesatuan, yaitu satu pohon ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya mau tanya kembali, yang membuat pohon itu baik atau tidak baik, pohon itu bisa berbuah atau tidak berbuah, atau pohon itu bisa kuat berdiri atau tidak kuat berdiri, itu yang menentukan bagian mana? Setuju ya? Akar. Itu udah jelas ya. Jadi akar itu bagian pohon yang sangat penting Bapak Ibu. Karena itulah yang menentukan masa hidup dari pohon tersebut. Apakah cepat layu atau tidak berbuah atau kekeringan, ataukah itu menjadi pohon yang subur. Itu ditentukan oleh akarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belajar lagi tentang akar pohon, tahu nggak apa fungsi dari akar pohon? Oke, berarti biologinya 100 semua waktu sekolah ya. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, peran akar itu ada 3. Ini sangat penting untuk pertumbuhan pohon. Yang pertama, akar itu berfungsi untuk membuat pohon menjadi kuat berdiri. Ya, makanya ada istilah pohon bisa kuat berdiri kalau akarnya kuat. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua yaitu akar itu dapat menyerap air di dalam tanah. Tujuannya apa? Untuk memberikan sumber kehidupan bagi pohon tersebut. Ya, itu udah jelas. Kalau pohon kekurangan air, maka pohon itu akan mengalami kekeringan. Dan fungsi yang terakhir, ternyata dari akar itu adalah menyerap yang namanya zat hara di dalam tanah. Apa yang dimaksud dengan zat hara? Itu adalah unsur atau senyawa kimia yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Itu zat hara. Dan Bapak Ibu, unsur hara itu merupakan sumber nutrisi untuk makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu fungsi akar Bapak Ibu, menyerap zat hara supaya zat hara itu mengalir ke seluruh bagian pohon. Sehingga daunnya, buahnya, batangnya, dan juga rantingnya mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memerankan fungsinya masing-masing. Itu zat hara Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kalau di Alkitab pernah mendengar istilah pohon terbantin. Ada yang pernah tahu? Pohon terbantin itu disinggung dalam Kejadian pasal 35 ayat yang keempat. Bapak Ibu boleh baca lagi.
pohon terbantin ini cukup unik Bapak Ibu, karena dia tetap subur, daunnya tetap menghijau, pohonnya besar dan kuat di padang gurun Bapak Ibu. Di mana padang gurun itu memang sumber airnya itu sedikit, karena di sana itu daerah panas. Tetapi pohon terbantin ini tetap bertahan hidup. Kenapa? Kembali lagi yang menentukan adalah akarnya Bapak Ibu. Pohon terbantin itu adalah pohon yang besar karena akarnya itu juga besar dan kuat Bapak Ibu. Dan akarnya itu sanggup ya menyerap air di dalam tanah sampai kedalaman berapa Bapak Ibu? 45 sampai 65 meter. Berarti itu akarnya sangat panjang dan besar Bapak Ibu. Menyerap air dari 45 sampai 65 kedalamannya. Panjang parkiran sebelah kita aja kalah 26 meter. Ini 2 kali lipat. Itu pohon terbantin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang ilustrasi pohon, ternyata yang menentukan pohon itu adalah bagian akarnya. Dan itu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, betul? Kalau bahasanya itu inner beauty-nya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau ngelihat pohon yang besar, itu kan yang menentukan akarnya. Proses pekerjaan untuk membuat pohon itu menjadi subur, itu kan dari pekerjaan akarnya. Bisa dilihat gak oleh manusia? Nggak bisa. Yang bisa dilihat apa? Hasil luarnya. Pohonnya besar, itu yang bisa dilihat. Ketika kita melihat pohon itu besar, berbuah dan berdaun hijau, berarti kita bisa mengatakan akarnya kuat, betul? Demikian juga kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita itu ibarat pohon di mata Tuhan Yesus. Yang menentukan tindakan luar kita benar atau tidak, itu kembali lagi ke akarnya, ke dasarnya. Makanya dalam Alkitab dikatakan apa? Berakarlah penuh di dalam Kristus. Itu yang menjadi dasar kekuatan kita. Berakar di dalam Kristus. Kalau kita berakar di dalam Kristus, membangun hubungan yang akrab dengan Kristus, dengar-dengaran akan firman-Nya, mematuhi segala perintahnya, memberikan diri kita tunduk di bawah otoritas kuasa Kristus, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya raja atas kehidupan kita. Percayalah apa yang kita tunjukkan itu akan sesuai dengan karakter Kristus. Amin. Gak akan mungkin orang yang hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, maka yang nampak keluarnya itu akan jelek, gak akan mungkin. Karena Yesus sendiri berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon durian menghasilkan buah apel, betul? Kita ini benih dari mana Bapak Ibu? Benih ilahi, betul? Amin. Diperanakan oleh Allah bukan secara jasmani, tetapi oleh roh. Itulah umat Kristen. Orang yang diperanakan di dalam Allah itu pasti akan menghasilkan buah roh Bapak Ibu. Kenapa? Karena akarnya benar. Akar kita bisa kuat karena Kristus yang menjadi dasar utamanya. Amin. Kalau kita berakar di dalam sibolis, iblis atau setan, kalau bahasa Bataknya gitu ya Bang Moses ya, pasti yang muncul apa? Ya karakter iblis. Ya, itu sudah tidak perlu saya ceritakan karakter iblis itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, baca lagi Alkitab. Apa saja itu perbuatan daging. Tetapi kalau kita berakar di dalam Kristus, itu berarti kita menghasilkan buah roh. Dan kita bisa berada di tempat ini bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan doa. Kita bersama-sama memuji Tuhan,
sudah kelihatan kita benar-benar berakar di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi pertumbuhan rohani itu juga harus jelas dasar akarnya itu dari mana, berakar di dalam siapa? Di dalam Kristus, Bapak Ibu. Dari sikap kita, dari perkataan kita, dari pelayanan kita, semuanya memiliki nilai-nilai buah roh. Kalau kita melayani Tuhan di gereja ini, amin kan Bapak Ibu, kita bukan melayani manusia, amin. Kita bukan melayani diri kita sendiri, amin. Tetapi kita melayani Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanan, mungkin keras bahasa saya ya, tapi jangan coba-coba menggeserkan Tuhan ke nomor yang sekian. Kita tidak boleh menggeser Tuhan Yesus ke nomor yang sekian. Dia tetap nomor satu di dalam pelayanan kita. Dia tetap nomor satu di dalam segala aspek kita. Harus dibuktikan, orang yang berakar di dalam Kristus, dia akan memprioritaskan kemuliaan Tuhan di dalam setiap apa yang dia lakukan, amin. Tindakannya memuliakan Tuhan. Jangan sampai di akhir zaman, Yesus berkata kepada kita, kamu siapa ya? Gak kenal saya. Kenapa? Karena perbuatan di dunianya itu tidak mencerminkan sifat Kristus, Bapak Ibu. Sama seperti pohon. Pohon akan baik tidak baik tergantung akarnya. Demikian kita sebagai umat Kristen. Kita baik sebagai orang Kristen atau jahat, atau kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, atau kita mengalami pertumbuhan rohani, itu tergantung dari bagaimana sejauh apa kita berakar di dalam Kristus. Itu udah jelas Bapak Ibu. Prioritaskan Tuhan di dalam pelayanan, prioritaskan Tuhan di dalam segala apa yang kita tindaki Bapak Ibu. Di dalam berkhotbah, di dalam menyanyi, di dalam memuji Tuhan, itu Tuhan yang harus menjadi nomor satu Bapak Ibu. Mungkin di dalam berkhotbah, saya tidak tahu, mungkin kadang kita keasikan menceritakan diri kita sendiri. Memang kalau yang namanya kesaksian itu tidak salah ya Bapak Ibu ya, enggak salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesaksian hidup itu kita membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kita, betul? Makanya yang namanya kesaksian hidup apa? Hidup kita diberkati loh. Saya disembuhkan dari sakit penyakit. Ketika saya mengalami masalah, Tuhan lepaskan saya dari masalah dengan solusi yang ajaib. Kan diceritakan begitu kan? Tetapi ingat Bapak Ibu, saya berani katakan itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah menceritakan siapakah Yesus Kristus sebenarnya, amin. Kalau bahasa saya itu dari atas kepala Tuhan Yesus sampai di bawah telapak kaki Tuhan Yesus, itu ceritakan. Apa yang dia lakukan, bagaimana tindakan kasih yang dia tunjukkan. Kesaksian itu pendukung. Saya juga kalau mendengar kesaksian dari beberapa Bapak Ibu atau saudara diberkati, karena itu real, amin. Itu kenyataan. Tapi tetap Bapak Ibu, semuanya itu harus kembali untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Semuanya itu harus dikembalikan untuk menomorsatukan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kelepasan dari Tuhan kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan. Makanya dalam ayat 22 juga dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Ya. Kenapa? Karena yang dia tunjukkan ini adalah untuk menunjukkan kesombongannya. Oh, gua bisa mengusir setan nih. Ya kan? Oh, saya bisa mengadakan banyak mujizat nih. Itu semua karena aku Bapak Ibu. Itu semua karena aku, bukan karena Tuhan. Dan Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal kamu.
Kalau pohon yang baik sebagai umat Kristen, itu segala hal yang kebaikan yang kita terima itu semata-mata dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang benar. Bukan hormat dan kemuliaan untuk diri sendiri. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, mau menjadi pohon yang baik atau yang tidak baik? Pohon yang baik. Kalau pohon yang baik, semua bagian pohon itu dapat dimanfaatkan. Demikian juga kita. Pikiran kita, perkataan kita, telinga kita, mata kita, semua difungsikan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah pohon yang baik Bapak Ibu. Kemuliaan nama Tuhan. Orang Kristen tuh harus begitu. Yang ditinggikan Tuhan Yesus, yang dimuliakan Tuhan Yesus. Semuanya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Karena semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga boleh membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum menaikkan pokok doa. Bapa yang di surga, malam hari ini kami bersyukur sudah diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah perkataan kebenaran yang boleh kami imani sebagai petunjuk langkah hidup kami, agar kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan, dan perjalanan hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah perkataan yang kekal dan sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Kami yang tadinya berdosa meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi melalui firman-Mu kami ditegur bahwa kami harus berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Saatnya kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biarlah doa yang kami sampaikan itu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan bukan berdasarkan hati dan keinginan kami sendiri, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan dalam doa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku tentang dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir sungguh besar anugerah-Mu, Kau
hamba Allah Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang ditebus dari dosa, menjadi orang-orang yang dimenangkan atas maut, menjadi orang-orang yang diselamatkan dari ikatan iblis. Semuanya oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang maha luar biasa seperti Engkau Yesus. Engkau tidak tertandingi oleh pribadi yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Tidak kami bisa temukan di pribadi lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih banyak ya Tuhan. Itu Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang kudus, orang yang suci, orang yang dibenarkan oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami layak datang di hadapan-Mu dengan sembah sujud, di mana kami ingin menyampaikan permohonan doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak tuli untuk mendengarkan doa yang diserukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau maha mendengar. Urapi kami, pimpin kami, agar doa kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Doa yang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya, itu kami imani di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyampaikan permohonan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Yang pertama, Bapak Ibu, kita berdoa untuk gereja kita, para pelayan Tuhan di gereja kita, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Sekretaris Majelis, Bendahara Majelis, kemudian anggota majelis di setiap komisi, dan juga para pelayan yang dipercayakan untuk melayani musik, WL, singer di dalam setiap ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita, baik di raya, sekolah minggu, ibadah river, ibadah kaum pria, wanita, dan persekutuan doa, lansia juga, para pelayan semuanya, mulai dari jajaran yang paling tinggi sampai yang di bawah, semuanya kita doakan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melayani dan dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus. Kita juga berdoa satu lagi untuk program gereja kita di tahun ini, semuanya yang dirancangkan, yang dirapatkan dapat terrealisasi dengan baik karena campur tangan Tuhan. Tidak ada lagi oknum yang mengganggu, yang menghalangi jalannya kegiatan gereja kita, karena gereja kita sepenuhnya dijaga dan dilindungi oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena gereja ini milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan Yesus Kristus. Saya juga pernah melihat ada gereja namanya Gereja Kristus, Gereja Yesus Kristus. Itu namanya sungguh alkitabiah, karena gereja itu milik Kristus ya. Tapi enggak, GGP Maranatha juga mirip Kristus, amin. Nah itu ya Bapak Ibu ya, kita doakan ya tadi untuk para pelayan, hamba Tuhan, dan juga program-program gereja kita di tahun ini. Ya juga khususnya untuk worship night dan juga acara Natal yang akan kita persiapkan untuk bulan Desember. Untuk pokok doa ini boleh Tante Sulis yang memimpin kita dalam doa, silakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami bersyukur untuk menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mau taruh doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Belas kasihan-Mu Tuhan turun bagi kami, untuk setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, yang melayani Engkau,
di tiap komisi maupun di tiap ibadah raya, sekolah minggu River. Tuhan juga di dalam doa maupun komisi-komisi. Tuhan, Engkau kami andalkan Tuhan, karena kami tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita melayani Engkau, penuh dengan hati yang berserah kepada Engkau, mengandalkan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap program yang ada, yang sudah dicanangkan maupun yang ada dalam program ini Tuhan, Engkau campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami, karena kami tidak bisa berbuat apapun. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk acara River, yaitu pada beberapa hari yang akan datang. Engkau Tuhan pakai anak-anak muda ini menjadi alat-Mu yang heran, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, boleh berjalan dengan pembicaranya, dengan apapun yang dikemas, yang disajikan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau Tuhan hadir di setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apapun. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, jamah hati kami, luruskan hati kami sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Belas kasihan-Mu turun untuk kami semua Tuhan, yang akan melakukan setiap program boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau, bukan kedagingan kami, bukan kekuatan kami, bukan kepandaian kami, tapi sepenuhnya Engkau Tuhan, otoritas dari Engkau. Kami perlu itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk rencana Natal dan Tahun Baru. Kalau sudah dibentuk Tuhan untuk kepanitiaan, kiranya Engkau Tuhan selalu menuntun Bapak Agus sebagai ketua, berikan hikmat, akal budi, kearifan dan apa yang direncanakan Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Dan dana yang dibutuhkan pun kami yakin dan percaya Tuhan cukupkan. Segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang indah, bukan rencana kami, karena kami tidak mampu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Dan gereja-Mu ini adalah gereja yang benar-benar milik Engkau Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Engkau yang bertahta, Engkau yang ada di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan tanpa Engkau Yesus. Haleluya. Roh Kudus, berikan kepada kami hati yang penuh untuk meletakkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang bertindak, dan Engkau yang memberi solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menaikkan pokok doa yang selanjutnya, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
untuk mungkin anggota keluarga kita yang masih hidup di luar Kristus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan supaya tepat pada waktunya Tuhan, mereka diinjili, mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Kita doakan supaya itu terjadi untuk memenangkan dan menyelamatkan jiwa mereka semua. Kita berdoa juga mungkin anggota keluarga kita, mungkin ada yang sudah Kristen atau yang belum Kristen tetapi masih diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita doakan supaya itu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan lagi milik roh jahat, bukan lagi milik iblis, tetapi kita doakan mereka supaya seutuhnya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan, kita mengasihi mereka semua. Untuk pokok doa ini, saya mohon dengan hormat Bapak Agus Ridwan yang memimpin dalam doa, silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita boleh dilindungi oleh darah Yesus, karena kita akan berdoa bagi orang-orang saudara kita yang belum percaya Yesus. Iblis tidak suka mereka ikut Yesus. Iblis tidak senang mereka bertobat mengikuti Yesus. Bapa dalam sorga, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan yang ada di sini, juga keluarga kami yang ada di rumah. Mohon Tuhan darah-Mu Yesus melindungi kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang belum percaya Yesus. Bapa dalam sorga, kami mohon Tuhan jamahan-Mu Tuhan bagi mereka ya Tuhan yang belum percaya Yesus. Kiranya Roh Kudus yang menolong Tuhan, Roh Kudus yang menjamah Bapa. Lewat YouTube, lewat mimpi Yesus boleh datang kepada mereka, menjamah masuk dalam pikiran mereka, sehingga hati mereka Tuhan ada Yesus, Allah yang satu, Allah yang tunggal itu yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau Tuhan yang terus bekerja, yang menolong setiap mereka ya Tuhan, dalam kelemahan apapun, dalam pergumulan apapun. Yakin kami semua ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap mereka ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah percaya Yesus, tapi selama ini Tuhan main-main kepada Yesus, ibadah seenaknya ya Tuhan, menyembah Engkau seenaknya ya Tuhan. Kiranya malam ini Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan, supaya setiap kami yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tak mampu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, atau teman-teman kami ya Tuhan, atau jemaat kami yang ada di GGP Maranatha ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Roh Kudus boleh menjamah, Roh Kudus boleh bekerja ya Bapa. Hamba mohon Tuhan belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan jemaat-Mu yang sudah percaya Engkau sungguh mengasihi Engkau, selalu mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus itu, karena Engkau Tuhan Allah yang hidup, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sadar Tuhan kami semua sampai malam ini ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk anggota jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Tante Uci, untuk Pak Kris, untuk Pak Maurits Siombing, kemudian juga di sini Om Diki Dauhan dan Tante Alma dalam proses pemulihan semakin dibuat oleh Tuhan Yesus mujizat untuk kesembuhan mereka. Kita juga berdoa untuk para lansia juga yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan supaya Tuhan kuatkan tubuh mereka, dan terlebih kerohanian mereka justru semakin dikuatkan lagi di dalam Kristus. Untuk anggota jemaat lain juga yang mengalami kelemahan tubuh, kita doakan supaya Tuhan menjamah mereka, belas kasihan Kristus turun atas mereka.
Karena kalau Tuhan Yesus berbelas kasihan, maka perbuatan baik yang ada di dalam diri Kristus akan Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkan kebaikan Kristus, khususnya yang sakit. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan, hatiku senang berada di dalam-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Untuk pokok doa ini nanti saya mohon dengan hormat Tante Cucu yang memimpin dalam doa. Angkat satu pujian, hatiku tenang berada di dalam-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kini mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami tenang karena kami memiliki Allah yang peduli kepada kami. Malam ini Tuhan, kami sehati berdoa bersama-sama untuk memohon jamahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba boleh membawa Bu Alma dalam tangan-Mu, Pak Diki Dauhan, untuk Pak Moritz, untuk Pak Kris. Hamba juga boleh berdoa untuk Pak Silas, Pak Tirto, untuk Pak Endi. Juga Tuhan, hamba boleh berdoa untuk anak kami Milka Tuhan. Kau yang menjamah juga Joan, putra daripada Pak Yudi Tuhan, yang jantungnya mengalami kebocoran. Biarlah Tuhan menjamah tubuh-tubuh yang lemah, juga para orang tua yang dalam usia lanjut kesehatannya menurun. Mari Tuhan, Kau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak kecewa, tidak mundur dari Tuhan, tetapi tetap memandang Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan anggota jemaat kami.
Bapak Tuhan, hamba percaya Engkau yang memulihkan tubuh-tubuh yang lemah. Tuhan juga beri kekuatan kepada keluarga yang merawat, baik Ibu Sumurung, untuk Ibu Susan, untuk Pak Diki Dauhan. Tuhan memberikan terus kekuatan dalam mendampingi anggota keluarga yang dalam keadaan sakit. Bapak, hamba percaya mujizat masih berlaku sampai detik ini Tuhan. Hamba juga boleh berdoa untuk adiknya Pak Agus. Kami rindu dia jamah oleh Tuhan. Juga terutama hatinya. Suatu saat dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Urapi Pak Agus untuk menyampaikan siapa Yesus kepada adik terkasih. Terima kasih Bapak, hamba boleh menyerahkan anggota jemaat kami dalam kesulitan apapun. Kesulitan ekonomi, Engkau juga yang menjamah, memulihkan, menyediakan apa yang dibutuhkan untuk biaya sekolah anak-anak, untuk biaya kontrak rumah. Engkau juga memberkati perusahaan di mana anggota jemaat kami bekerja, baik yang buka toko, buka bisnis di rumah, ataupun buka kantin, rumah makan. Berkat Allah juga mengalir kepada tiap anggota jemaat kami yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah doa pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Untuk doa penutup saya mohon dengan hormat Bapak Gembala yang memimpin kita dalam doa, silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami telah Engkau ambil alih, bahagian demi bahagian dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami juga sudah ditaburi dengan kebenaran firman Allah yang boleh mengarahkan langkah-langkah hidup kami tetap di dalam garis kehendak Allah. Dan di dalam hidup kami boleh mengeluarkan buah-buah yang baik. Karena kami menempel kepada tubuh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, Engkau baik, maka kami akan mengeluarkan buah yang baik. Terima kasih, kami mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Hamba bersyukur untuk Ibu Marlina yang sudah memimpin pujian penyembahan. Hamba juga bersyukur untuk Saudara Michael yang boleh menyampaikan kepada firman Allah. Demikian juga Tuhan, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang boleh dibagikan di antara kami. Kami mengembalikan semuanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga untuk Pak Agus, Pak Tony, Pak Moses. Demikian juga untuk Yeremia yang boleh mendampingi kami dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada seorang pun, mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Ibu Dewi juga yang boleh menyediakan konsumsi bagi kami, khususnya yang baru pulang kerja. Hamba percaya Tuhan yang mengembalikan juga berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami mohon pimpinan-Mu dalam perjalanan pulang, baik dengan sepeda motor, dengan kendaraan roda 4, maupun yang berjalan kaki. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kami akan mengarungi malam gelap ini jam demi jam, waktu berlalu waktu. Hamba percaya Tuhan hindarkan kami dari kecelakaan mara bahaya, dari bencana alam, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Darah-Mu yang kudus membungkus kami sekalian. Besok pagi kami akan bangun dengan kekuatan yang baru yang akan Kau anugerahkan. Kami menjalankan tugas tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai putra putri dalam keluarga. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa,
anugerah, damai sejahtera dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, menaungi, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya tadi dapat berkat dari Michael. Itu dikatakan bahwa pohon yang baik itu dalam bahasa Indonesia akan mengeluarkan good fruit, ya. Tapi kalau yang pohonnya corrupt tree itu will bring evil fruits. Ya, dikatakan bahasa Indonesia bager loh. Buah yang tidak baik, tapi dalam bahasa Inggris sebut buah yang jahat itu. Makasih.